kalau kita gunakan untuk menghilangkan najis atau kotoran, itu hukumnya makruh, ya, tidak etis, karena air zam-zam itu adalah air suci yang memiliki keistimewaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya adalah memakai air minum untuk bersuci. Botol aqua, ya, kita gunakan pakai suci. Nah, jika air minum tersebut diambil dari air mutlak yang berasal dari sumbernya, ya, benar-benar air suci, air mutlak, nggak ada campuran, maka kita boleh menggunakan air minum untuk bersuci. Kita pakai buat wudhu, kita boleh juga pakai untuk mandi. Namun kalau airnya, air aqua atau air minum yang lain, itu porsinya hanya sedikit dan hanya itu yang tersisa, nggak ada air lagi, maka tidak boleh kita gunakan untuk bersuci. Air minum tersebut akan kita gunakan tetap untuk minum, maka kita untuk bersuci akan melakukan tayamum sebagai ganti, berwudu, dan mandi besar. Berikutnya, Ustaz. Nah, ini ada lagi. Bolehkah bersuci dengan air peras? Air peras, ya. Pada dasarnya menghilangkan kotoran dengan air adalah dengan air, namun kalau kita pakai buat apa, gunakan air yang bekas perasan itu bagaimana jawabannya? Boleh apa enggak? Mayoritas ulama mengatakan menghilangkan najis itu harus dengan air. Ya, adapun menghilangkan najis dengan air peras itu enggak boleh, Bu, ya. Enggak boleh. Baik itu menghilangkan najis atau kita pakai untuk berwudu, itu tidak boleh. Nah, kalau airnya itu tercampur sesuatu yang suci, ya, sehingga merubah warna atau rasanya seperti sabun, ya, air sabun, ya, air tercampur terkena dengan sabun ketika mandi seperti itu, contohnya, maka air tersebut boleh kita gunakan untuk bersuci, baik itu wudu atau menghilangkan kotoran. Berikutnya adalah apakah boleh menghilangkan kotoran dengan menggosok, digosok-gosok. Nah, menggosok-gosok itu kayak misalkan sandal Bapak, pakaian Bapak, peci Bapak, kerudung Bapak, itu terkena kotoran hewan atau terkena kotoran yang lainnya. Biasanya yang dilakukan adalah digosok-gosokkan ke tanah sampai kotoran tersebut hilang. Nah, apakah benda sepatu yang terkena najis kemudian hilang karena digosok itu kembali suci atau tidak? Ya. Untuk ini ulama ada dua pendapat. Yang pertama, apabila kita menggosok-gosok kotoran ke tanah, kemudian kotoran tersebut menjadi hilang, maka benda tersebut akan menjadi suci. Akan menjadi suci otomatis. Dan sah apabila kita gunakan untuk sholat. Namun pendapat yang kedua mengatakan tidak bisa. Kotoran, suatu benda yang terkena kotoran tidak bisa disucikan
kecuali dengan air. Apabila kita memaksakan diri menggosok-gosok ke tanah sampai kotorannya hilang, maka wajib tetap untuk disiram dengan air supaya bisa kembali menjadi suci dan bisa kita pakai untuk sholat. Kemudian yang terakhir, adalah apakah bekas najis yang hilang karena kering akan kembali suci dengan sendirinya? Ada kotoran ibu bapak, ada kotoran, kemudian diusap, hilang, tetapi bekasnya ada. Bekasnya ada dan kita biarkan sampai kering. Bekasnya hilang, bekasnya kita biarkan sampai kering. Apakah ketika kering dan bekasnya hilang, bekasnya juga hilang, itu kembali suci atau tidak? Itu apabila suatu tanah ya terkena kotoran, tidak bisa kembali suci hanya dengan kering, sehingga meninggalkan bekas-bekas. Bekas kotoran yang menempel di lantai, kering, hilang, itu tidak dapat menjadi suci, melainkan harus disiram dengan air. Kalau sudah disiram dengan air, baru itu akan menjadi suci. Harus disiram dulu, Ibu. Disiram dulu, baru bisa kita pakai. Misalkan lantai depan rumah terkena kotoran ayam, ya, dibuang kotorannya, ya, kemudian sisanya disiram pakai air. Jangan dibiarkan sehingga bekas kotorannya itu kering dan menghilang dengan sendirinya. Kalau begitu masih tetap najis, dan apabila kita pakai untuk sholat, maka sholatnya tidak sah karena di sana ada kotorannya. Itu apabila bendanya benda yang memang tidak bisa dipindahkan, dipindah-pindah, lantai, ya, dan tembok, lain sebagainya. Jadi sesuatu tersebut itu kan tidak bisa dipindah-pindah, maka dia harus disiram. Adapun yang seperti karpet, sesuatu yang bisa dipindah-pindah, ya, dia harus dikosok, disiram air yang lebih banyak lagi sampai airnya, kotorannya hilang. Itu pendapat yang kita pakai. Ada pendapat yang lain, dia mengatakan bahwa kalau bekasnya sudah hilang karena dengan kering, dikeringkan oleh matahari atau dikeringkan oleh udara cuaca, maka air tersebut, benda tersebut itu kembali suci, dan apabila kita gunakan atau kita dirikan ibadah di atasnya, maka ibadah kita sah. Tidak perlu mengqadha'nya kembali. Hadis yang pertama, mengapa kita harus menggunakan air untuk bersuci? Karena Nabi pernah menyuruh para sahabat untuk menyiram bekas air kencing seseorang yang kencing di dalam masjid. Nabi menyuruh untuk menyiramnya dengan seember air, disiram. Nah, disitulah mengapa kita harus membersihkannya dengan air. Adapun ada lagi yang mengatakan, yang pendapat kedua, ada kaidah mengatakan bahwa bersihnya, sucinya tanah itu dengan kering. Nah, itu sebuah kaidah yang dipegang oleh pendapat kedua. Tapi lebih afdal dengan air. Dengan
air. Karena memang air digunakan oleh banyak orang dan pendapat para mazhab mengatakan air adalah mensucikan. Untuk menghilangkan bekas-bekas sampai akar-akarnya. Tidak cukup hanya dengan kering. Ya, itu yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini untuk materi bersuci. Mungkin ada pertanyaan dari bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, Ustadz, Ustadzah. Ya, terima kasih Ustadz Arif Hidayat. Perlu diketahui Bapak-bapak, ibu-ibu bahwa nanti setiap akhir bulan ya atau 4 pertemuan setelah ini akan ada latihan-latihan ya. Akan ada soal-soal yang harus bapak-bapak, ibu-ibu jawab berkaitan dengan materi yang sudah disampaikan. Jadi pada hari ini kita sudah belajar tentang fikih toharoh, ya, tentang bersuci. Nanti besok ya, ini tentang mata kuliah fikih ibadah bersama Ustadz Arif. Nanti besok selanjutnya terus ya. Jadi kita perhatikan atau kita ambil materinya nanti kami akan share di grup. Nah, nanti dipelajari lagi karena nanti di akhir bulan akan ada latihan-latihan. Dan setiap bulan seperti itu sampai nanti di akhir semester kita juga ada ujian lisan untuk bisa memberikan nilai untuk bapak-bapak, ibu-ibu agar bisa mendapatkan sertifikat seperti itu. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu, terima kasih Ustadz Arif yang sudah menyampaikan materinya pada hari ini. Nah, untuk lebih meluaskan diskusi kita tentang fikih toharo pada hari ini, kami persilakan untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang ada pertanyaan, silakan disampaikan. Ya, insya Allah Ustadz Arif akan menjawab. Silakan. Saya Ustadz. Ya, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya mau bertanya Ustadz. Maaf, sebutkan nama dulu dan asalnya dari mana Ibu? Saya Upi Ustadz. Oh iya. Saya dari DKI. Dari Jakarta. Saya mau bertanya, kalau air kelapa itu suci tidak Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Silakan langsung dijawab saja satu-satu. Oke, air kelapa. Air kelapa, kalau kita lihat dari jenis-jenis air adalah ada air yang datang dari langit, ada yang datang dari bumi ya, bumi. Dan itu banyak sekali macam-macam air. Di antara air-air yang disebutkan itu baik itu dari langit ataupun dari bumi, itu semuanya adalah namanya air mutlak. Di sana tidak ada air buah ya, air buah. Karena air kelapa adalah air yang berasal dari buah kelapa ya. Buah kelapa. Boleh nggak kalau kita pakai untuk bersuci? Dia berasa. Ya. Dia termasuk daripada air yang kedua ya Bu ya. Air yang kedua yaitu air suci, dia air suci namun tidak mensucikan. Air suci yang tidak mensucikan. Boleh kita gunakan untuk menghilangkan kotoran. Ya, kalau memang ada manfaat dan kegunaan air kelapa untuk menghilangkan kotoran. Nah, namun jika sudah hilang dengan mudah menggunakan air kelapa, maka ulangi lagi dengan air. Karena
itu menjadi suatu yang lebih afdal lagi. Mengambil amalan daripada Nabi Muhammad SAW ketika kita dihidangkan antara air dengan batu, maka pilih yang mana? Maka pilih air. Nah, kalau kita dipilihkan dua-duanya bagaimana? Maka kita ambil batu ya untuk menghilangkan kotoran, kemudian disiram lagi dengan air. Jadi boleh digunakan untuk menghilangkan kotoran ya, tetapi tidak bisa kita gunakan untuk bersuci. Itu namanya air suci yang tidak mensucikan. Baik. Berikutnya ada pertanyaan dari Ibu Listia. Saya Pak Ustaz. Ya, silakan. Ya. Ibu dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Listia dari Tangerang. Ya. Yang ingin saya tanyakan tentang najis yang dari hewan. Itu kalau najis bangsa yang hewan-hewan kecil itu apa termasuk najis nggak ya bangsanya, kayak nyamuk, terus cicak itu, dan bagaimana cara menghilangkan najisnya kalau itu termasuk najis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Ustaz. Baik, langsung jawab ya. Ya. Ada kaidah begini, setiap apa yang di muka bumi ini semuanya suci, kecuali sesuatu yang dinaskan, yang disebutkan oleh Al-Quran bahwa itu adalah najis. Itu kaidahnya. Baik itu bendanya padat ataupun cair. Jadi setiap apa yang di dalam bumi ini, di atas bumi, baik itu benda padat ataupun cair, semuanya suci, kecuali sesuatu yang memang disebutkan oleh Allah, barang najis, itu adalah barang kotor. Itu baru kita tidak boleh gunakan, atau apabila kena menempel di badan kita, di pakaian kita, di tempat ibadah kita, harus kita hilangkan. Maka di antara hewan, ya, karena pertanyaannya adalah hewan, di antara hewan yang disebutkan dia najis adalah babi. Nah, adalah babi. Maka babi dan anjing itu adalah sesuatu yang najis. Selainnya itu adalah suci dan tidak memberikan pengaruh terhadap kesucian pakaian, tubuh, ataupun tempat ibadah kita. Apalagi suatu hewan yang berukuran kecil, maka darah seekor nyamuk pun dimaafkan oleh Islam. Apabila ada nyamuk di badan kita, kemudian kita tepuk dan keluar darah, maka darah itu tidak menghalangi kita dari sahnya sholat, karena darah sedikit itu dimaafkan. Kecuali kalau nyamuknya sampai setengah badan, itu baru tidak boleh pakai untuk sholat, harus disucikan dulu. Ya. Baik, terima kasih. Terus ada ini Bapak Dimas mengangkat tangan, mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz Arif dan juga Ustaz Anam yang sudah membawakan materi. Di sini perkenalkan, nama Ana Dimas Andrianto. Ana ingin bertanya beberapa hal, Ustaz. Yang pertama, bagaimana hukumnya satu ember air mutlak yang kurang lebih 16 liter terkena satu tetes najis, tapi tidak merubah rasa, bau, atau warna.
apakah hukumnya suci dan mensucikan? Kemudian apabila air tersebut bukan suci dan mensucikan, bagaimana kalau satu tetes air dari ember pertama tersebut terciprat ke air mutlak di ember kedua? Apakah air di ember kedua itu bisa mensucikan? Itu yang kedua. Kemudian boleh satu lagi Ustadz, terkait ada satu hadis, Anda sempat membaca, izin menyampaikan hadisnya. Artinya itu dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa ditanyakan kepada Rasulullah SAW, apakah kamu boleh berwudu dari sumur buda'ah, yaitu sumur yang kemasukan al-hiyat, daging anjing, dan ananu, bau tidak sedap. Terus Rasulullah SAW menjawab, air itu adalah suci, tidak ada sesuatu yang menajiskannya. Nah, dari hadis tersebut, Anda ingin bertanya, apakah hadis tersebut bisa menjelaskan bahwa air itu pada dasarnya suci walaupun terkena najis, tapi dia tidak merubah warna atau rasa atau bau, itu tetap menjadi suci. Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya. Di sana ada standar air, ya, ada yang namanya air banyak dan air sedikit. Air banyak, kategori air banyak adalah air 2 kullah, ya, air 2 kullah. Air 2 kullah itu seberapa banyak? Air 2 kullah itu, halo? Ya, halo. Terus? Air 2 kullah itu adalah kurang lebih 270 liter air. Nah, itu adalah kategori 2 kullah. Dan setiap air 2 kullah dinyatakan air banyak. Ya, kan air sedikit itu adalah air yang kurang daripada 270 liter air. Maka bagaimana hukumnya? Hukumnya adalah air banyak itu apabila terkena atau tercampur kemasukan najis, biasanya kalau kolam dia terkena cicak air, tai cicak, maka air banyak itu kalau tidak merubah warna atau bau atau rasa, maka hukum airnya tetap yaitu suci, mensucikan. Kita pakai untuk wudhu dan boleh kita pakai untuk mandi. Juga boleh kita pakai untuk menghilangkan najis. Adapun yang kurang daripada 2 kullah itu adalah air sedikit. Hukum daripada air sedikit, ya, adalah dia apabila terkena najis, kotoran cicak misalkan, walaupun merubah rasa, warna, dan bau, dia dianggap najis dan tidak bisa dipakai untuk bersuci, wudhu, mandi, dan menghilangkan najis. Karena itu menjadi najis. Berikutnya, itu adalah jawabannya. Berarti air itu akan menjadi najis. Karena tercampur dengan kotoran. Kemudian, yang kedua tadi, air tersebut kalau mengenai air yang suci yang lainnya, apakah juga sama menjadi air najis atau tidak? Ya, dia akan menularkan kenajisannya. Najis. Pertanyaan ketiga tadi apa? Yang terakhir, sumur ya, kalau nggak salah sumur ya. Sumur budoa. Ya, sumur itu dia kalau terus kalau sumur itu karena dia
termasukkan apa kemasukan ya, kemasukan dengan sesuatu najis. Tadi disebutkan apa anjing ya. Daging anjing. Ya, maka daging anjing. Maka karena apa diri anjing itu sudah najis, sumur tersebut akan menjadi najis. Akan menjadi najis. Maka caranya adalah kita gali lagi atau kita kuras lagi itu sumur. Ambil itu anjingnya dan kita ambil airnya. Ambil airnya. Itu kalau Dikuras. Dikuras. Karena semuanya menjadi najis dan tidak sah. Apalagi kita pakai untuk minum. Nah, itu jangan sampai terjadi. Maksudnya itu mungkin maksudnya kan ada hadis di zaman Nabi itu kan ada sumur budo'ah gitu yang dibuat untuk pembuangan bekas-bekas apa itu nah kotor itu kan, tapi Nabi bilang itu nggak apa-apa selagi itu tidak merubah kesucian dari sumur tersebut. Itu bagaimana? Padahal di situ buang untuk membuang bangkai, untuk membuang kotoran, bekas haid wanita gitu. Itu bagaimana? Itu yang dimaksud, Ustaz ya? Betul Pak Dimas, seperti itu pertanyaannya atau bagaimana? Ya, benar Ustaz, terkait hadis itu. Itu seolah-olah bertentangan gitu. Ya, untuk hadis yang kita pakai bukan hadis yang itu ya, dan hukum yang kita ambil bukan diambil dari hadis yang tersebut, karena memang sana ada banyak hadis yang menyatakan kalau sesuatu yang terkena najis maka semuanya akan menjadi najis. Mungkin karena airnya banyak gitu, Ustaz ya. Hadis airnya mungkin air sumurnya kan banyak terus tidak merubah 3 unsur tadi, bau, rasa dan warna. Jadi tetap dibilang najis, dibilang suci sama Nabi. Apa mungkin seperti itu? Enggak, itu tidak kuat hadisnya untuk melawan hadis yang al-ma'u ya yanjus bimulaqati syai'in najsin. Air itu dia akan menjadi najis kalau terkena dengan sesuatu yang najis. Nah, itu kan hadis banyak riwayatnya. Nah, jadi hadisnya dhaif atau bagaimana, Ustaz? Kalau kita gabungkan antara hadis yang kedua itu, maka hadis yang sumur itu tidak bisa untuk melawan yang hadis yang tadi terkena najis sehingga merubah kesucian dari air. Baik, mungkin ada yang lain, silakan. Masih ada waktu yang mau bertanya, Bapak, Ibu. Ya, Ustaz. Ya, Ibu siapa? Ya, Ustaz. Mana? Saya Siti Julaiha. Ibu Siti Julaiha di? Saya Siti Julaiha dari Jakarta Barat. Oh iya, Jakarta Barat. Silakan langsung saja pertanyaannya. Assalamualaikum, Ustaz. Apa tadi? Ustaz Ali. Ya. Terima kasih materinya. Yang saya ingin tanyakan, karena saya masih awam dalam bahasa Arab, nanti kalau ada ulangan-ulangan itu ada muncul juga ada yang diharuskan untuk dengan tulisan Arab, terjemahan bahasa Arab. Bahasa Indonesia insya Allah, Bu. Kenapa? Kalau bahasa Indonesia. Insya Allah tidak akan keluar dari materi yang disampaikan. Ya, maksud saya, apakah juga ada inisial yang harus disampaikan dengan tulisan Arab? Seperti tadi di masalah-masalah. Gimana itu, Ustaz Arif?
suruh nulis hadis mungkin gitu Bu ya. Ada hadis-hadis atau ayat-ayat begitu. Ayat. Gimana, Apa-apa Ustaz Arif? nanti bagi yang bisa menggunakan Arab, silahkan gunakan Arab sebisanya. Kalau memang tidak bisa, pahami maksud daripada ayat atau hadisnya dan tulis dalam bahasa Indonesia. Begitu. Karena kita buat insya Allah bijaksana. Apakah diuraikannya harus sesuai dengan bunyi itu atau bisa kesimpulan saja? Dari mana dari hadis itu? Banyak. Kalau bisa lebih panjang lebih bagus, berarti Ibu Semampunya lah, lebih. semampunya. Nah, semampu Ibu. Maklum Ustaz, saya kan bukan dari perguruan tinggi Islam. Nggak apa-apa, justru belajar di sini tempatnya belajar kan. Iya, saya dengar tadi ada yang dari UIN, ada yang dari mana gitu ya. Enggak, rata-rata umum kok Bu. Di sini rata-rata umum. Ada yang dokter, ada yang umum. Ya, baik. Ada pertanyaan lagi Bu? Atau yang lain? Ya Ustadz, mohon maaf. Ada Ustadz? Ya Ibu Koni. Halo Ustadz. Ya. Ibu Ustadz. Ya Ibu Koni ya Ustadz ya. Ya Ustadz saya hanya ini aja. Kalau dalam penyampaian ayat itu mohon jangan cepat-cepat ya Tad. Jadi kita bisa karena di sini kan kebetulan kan saya tidak bisa Arab gundul, takut salah gitu ya Tad. Ya lebih baik kita pelan terus kan kita iniin gitu. Kita pahamin ininya gitu maknanya. Karena kita kan saya setiap modul itu kan di print ya. Mana belanjaan Pak? Ibu Istati dimatikan dulu ini audionya. Ibu Koni, maaf, ininya audionya belum nyala, Ibu Koni. Oh iya Ustadz, mohon maaf. Ya. Ini aja saya minta dalam penyampaian ayat ya atau hadis itu mohon pelan gitu membacanya. Karena di sini ternyata saya lihat ini kan Arab gundul. Nah, kebetulan saya tidak begitu bagus lah di Arab gundulnya. Jadi takut salah. Lebih baik ini aja dipelankan aja gitu. Oh iya. Oke, terima kasih Bu. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih. Terima kasih masukannya. Allah, masukan yang bagus. Baik Bu. Ada pertanyaan Bu? Nggak ada ya? Ibu Koni nggak ada pertanyaan ya? Halo, assalamualaikum. Oke, silakan. Waalaikumsalam. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu silakan pertanyaan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dari Ibu Istati, ya, Makassar. Ya, silakan Bu. Iya, ada pertanyaan sedikit satu aja. Bisa masih ada waktu Kak Ustaz? Ya, insya Allah ada. Silakan. Oh, iya. Assalamualaikum warahmatullahi kepada teman-teman. Salam kenal kita semua. Semoga kita diberi keberkahan semua. Di rumah saya, saat saya ini selama ini wudhu, saya menggunakan air keran, tapi di bawah keran itu ada ember besar, memang untuk penampungan, Ustaz. Terus? Halo? Ya, terus. Ya, halo, Ibu. Silakan. Lanjut. Terus Ibu. Halo, halo. Halo. Ya, Ibu. Terus. Ya. Jadi saya kebiasaan di rumah itu menggunakan keran, tapi di bawah keran itu ada satu wadah, memang tempat penampungan air. Pada saat saya berwudu, saya menggunakan keran itu, airnya kan jelas turun ke nanti di saat terakhir, saat bagian cuci kaki, saya menggunakan air yang di wadah itu. Bagaimana itu Ustaz? Apa itu benar atau perlu ada diperbaiki? Makasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Ustaz Arif. Langsung jawabannya.
nanti selanjutnya diusahakan. Maaf Ustadz, suaranya stereo. Ini Ibu mungkin ininya suaranya double ya, Tad. Mohon maaf, Tad. Ibu Istati mungkin ininya dimatikan dulu, Bu, apa audionya, Ibu Istati. Nah, ya, silakan Ustaz Arif. Ustaz Arif suaranya belum ada, Ustaz Arif. Halo? Ya, silakan. Oke, untuk penanya Ibu Istati, untuk kedepannya diusahakan dari awal kali membasuh anggota wudhu, itu menggunakan air kran yang keluar langsung dari pancurannya ya. Nah, dari membasuh muka sampai membasuh kaki. Membasuh kaki. Saya katakan di sini, mayoritas ulama ya, air itu ada yang namanya mustakmal, ya Bu ya, air mustakmal, air yang sudah kita gunakan untuk bersuci. Nah, air yang sudah kita gunakan untuk bersuci itu airnya akan menjadi mustakmal. Mustakmal ini hukumnya air suci tak mensucikan. Air suci tidak mensucikan. Dirinya suci tetapi tidak bisa dipakai untuk wudhu atau mandi atau menghilangkan najis. Itu hukum mustakmal. Baik. Ada satu pendapat ya dari mazhab Hanafi ya, mungkin dimatikan dulu audionya. Hukum mustakmal itu bisa digunakan untuk air mustakmal bisa digunakan untuk bersuci. Tetapi yang lainnya mengatakan air mustakmal tidak dapat digunakan untuk bersuci. Jadi kedepannya Ibu usahakan membasuh anggota wudhu mulai dari awal sampai akhir menggunakan air yang keluar langsung daripada keran. Jangan air yang menjadi tampungan air kita wudhu, karena air tersebut menjadi air mustakmal. Oke, ibu-ibu. Ya Ustaz, terima kasih. Terima kasih. Ibu-ibu, bapak-bapak, ini waktu kita sudah melampaui ya, hampir jam 11. Mungkin kalau ada yang mau bertanya lagi, mungkin bisa disampaikan nanti lewat Japrik ya. Di grup ada nomornya Ustadz Arif ya. Itu nanti ya salah satu admin juga, nanti bisa lewat Japrik. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu, terima kasih. Alhamdulillah kajian kali ini kita sudahi sampai di sini. Semoga bermanfaat. Insya Allah besok kita ada kajian usul fikih bersama Ustadz Yasir Mukhtar ya. Insya Allah di jam yang sama, jam 9. Mohon nanti sebelum kita sudah siap untuk masuk agar kita bisa lebih tepat. Demikian.